Haleluya, selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau baik Bapa. Kami semuanya ada di hari ini, itu semua karena anugerah. Kami akan melakukan aktivitas kami, tapi sebelum itu biarlah Engkau beracara atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bukan mengurapi kami semua, hamba juga yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi. Biarlah Allah Roh Kudus yang beracara. Jika Roh Kuduskan kami layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Ulangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-16, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-16 dikatakan di situ, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ini adalah suatu firman Tuhan datang melalui Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Diingatkan bahwa jangan supaya hatinya terbujuk. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dengan kata lain, peristiwa itu saat itu di sekeliling bangsa Israel, saat mereka mau masuk ke tanah Kanaan, begitu banyak bangsa yang akan mereka lewati. Sekeliling mereka ada banyak bangsa-bangsa yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam menyembah kepada Tuhan, bisa mempengaruhi mereka. Dan di sini dikatakan hati-hatilah supaya hatimu jangan terbujuk. Berbicara tentang terbujuk, terbujuk itu termakan rayuan, termakan kata-kata yang bagus, sehingga meyakinkan bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Dengan kata lain, bisa terbujuk mengikuti ala-ala lain. Termakan rayuan, termakan omongan, sehingga tanpa sadar mereka sudah menyimpang. Dan di sini dikatakan hati-hatilah supaya hatimu jangan terbujuk. Berarti setiap orang harus menjaga hatinya supaya tidak terbujuk oleh rayuan, kata-kata yang manis, sehingga menyimpang dari kebenaran, sehingga menyimpang, tidak menyembah lagi kepada Allah yang benar. Dan akhir-akhir ini begitu banyak kalau kita melihat roh antikris itu bekerja, dan nabi-nabi palsu itu pun juga bekerja. Matius katakan di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyesatkan, sehingga mempengaruhi orang, sehingga kelihatannya beribadah, ternyata Allah lain yang disembah. Dan akhir-akhir ini kalau kita melihat begitu banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kita. Saya tidak tahu beberapa kita yang ada di mungkin saat-saat setiap kita beribadah, mungkin di gereja, apakah kita masih tetap menyembah Tuhan yang benar? Karena akhir-akhir ini kebanyakan tubuhnya dalam baik Allah, tubuhnya dalam gereja, tetapi pikirannya, hatinya tidak lagi kepada Tuhan, sehingga bukan menyembah kepada Tuhan, bukan datang kepada Tuhan, tidak lagi fokus kepada Tuhan, terbujuk. Kenapa saya katakan terbujuk? Karena akhir-akhir ini ya di gereja lebih banyak orang yang buka handphone, bukan melihat firman Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan tidak fokus lagi, tetapi dia membuka hal-hal yang lain. Dia bisa online membalas chat orang, tetapi tidak beribadah kepada Allah yang sesungguhnya, karena mereka terbujuk. Hati-hati dengan berkat yang Tuhan berikan, hati-hati dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, supaya hati kita tidak terbujuk, supaya kita tidak termakan dengan hal-hal yang dapat membuat kita
sesat tanpa sadar, kita sesat. Kita mengikuti Allah lain karena hati kita terbujuk. Puji nama Tuhan. Renungan kita saya tidak berpanjangkan. Kiranya kita menjaga hati kita supaya tidak terbujuk dan menjaga kehidupan kita. Biarlah hati kita dan kehidupan kita tetap memuliakan nama Tuhan, menyembah kepada Allah yang benar. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada, situasi yang ada, sehingga kita terseret, kita menghalalkan semua, kita merasa itu semuanya baik-baik saja. Itu tidak salah, itu tidak ini, tetapi tanpa sadar itu sudah terseret ke hal-hal yang tidak baik. Di nama Tuhan, jaga hati kita, bersikap hati-hati supaya kita tidak terbujuk oleh rayuan-rayuan yang dapat membuat kita menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak berbayangkan kebenaran firman, tapi kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang padamu hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami tetap selalu berpaut kepada Engkau. Hati kami selalu tertuju kepada Engkau. Tidak terbujuk dengan hal-hal duniawi yang dapat membuat kami jauh daripada-Mu, yang dapat kami menyimpang daripada-Mu, bahkan menyembah Allah-Allah lain. Allah Roh Kudus, pimpin kami, tuntun langkah kami, agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.